Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu tanggal 10 Mei, judulnya Elia berdoa di tengah krisis. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Nabi Elia hidup dalam masa yang sangat jahat. Raja Ahab melakukan lebih banyak kejahatan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. 1 Raja-Raja 16 ayat 33. Puncak dari pelayanan Elia adalah konfrontasi di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja pasal 18. Dalam klimaks cerita yang luar biasa ini, Ahab dan seluruh bangsa menyaksikan secara langsung bahwa Allah menjawab doa. Momen ini sangat bersejarah bagi bangsa Israel. Selanjutnya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-18, situasi berubah drastis. Meskipun Allah menjawab semua doa Elia, namun dalam satu hari saja, kondisi emosional, mental, dan fisik Elia berubah drastis. Meskipun Elia baru saja mengalami kemenangan besar bersama Allah, dalam keletihannya, Elia membiarkan rasa takut akan kematian mengalahkan imannya kepada Allah. Dan yang mengejutkan dari kisah ini adalah bahwa meskipun Elia jatuh dalam keputusasaan dan kekecewaan, Allah datang kepada Elia dengan kelembutan dan perhatian. Allah memberi Elia makanan dan air, pasal 19 ayat 5 dan 6, yang mencukupi untuk membuat Elia bertahan 40 hari 40 malam, ayat 8. Dan ketika Allah menyatakan dirinya kepada Elia, itu terjadi dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kadang dalam hidup kita, Allah menjawab dengan cara yang sangat nyata dan kuat, dan kita merasa sangat dekat dengan Allah. Namun di lain waktu, kita goyah dan tergoda untuk menyerah, berpikir bahwa terlalu sulit untuk terus setia kepada Allah. Kita mencari jawaban dari Allah dengan cara yang kita harapkan, tidak menyadari bahwa jalan dan pikiran Allah jauh lebih tinggi dari kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sama seperti banyak hal dalam ciptaan Allah yang tidak kita pahami, jangan heran jika kita juga tidak memahami cara kerja dan jawaban Allah sepenuhnya. Allah, Bapa yang baik dan penuh kasih, tahu persis apa yang kita butuhkan. Kita harus bisa untuk menjadi cukup tenang, untuk mempercayai Allah, dan tetap memandang kepada Allah dalam segala keadaan. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Conflict and Courage halaman 212. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman Elia. Waktu dia berdoa di Gunung Karmel meminta hujan, imannya benar-benar diuji. Tetapi Elia tidak berhenti. Dia terus berdoa dengan tekun. Bayangkan, sampai 6 kali belum ada tanda jawaban. Tapi Elia tidak menyerah. Kalau Elia berhenti di doa yang ke-6, mungkin hujan itu tidak akan pernah datang. Tapi karena Elia tetap percaya dan terus berdoa, akhirnya Tuhan menjawab. Dari sini kita belajar, Tuhan kita itu tidak tuli. Tuhan mendengar setiap doa kita. Tapi seringkali Tuhan juga ingin melihat apakah kita sungguh percaya
dan tetap setia menunggu jawabannya. Tuhan juga rindu supaya kita hidup selaras dengan kehendak-Nya. Kalau hati kita sudah sejalan dengan Tuhan, Tuhan bisa dengan aman memberkati kita. Kenapa? Karena kita tidak akan mengambil kemuliaan untuk diri sendiri, tapi mengembalikan semua pujian kepada Tuhan. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita di awal. Kalau semua doa langsung dijawab, kita bisa saja jadi merasa berhak atas berkat itu. Kita jadi lupa untuk introspeksi diri, lupa bertobat, dan lupa bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.